Penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 di perairan Kepulauan Seribu masih terus diselidiki, namun sejumlah dugaan sudah berseliweran di media sosial. Guna meluruskan sejumlah dugaan yang tidak bertanggung jawab, kami sudah terhubung dengan Kapten Gema Guyardi, pilot instruktur Run Citation 5 jet berlisensi FAA. Selamat siang, Kapten Gema. Halo, selamat siang. Terima kasih atas waktunya sebelumnya, Kapten Gema. Ya, my pleasure. Baik, Kapten Gema, pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta Pontianak SJ182, informasi yang kami dapatkan kemarin hilang kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Ini juga maskapai dari pesawat Boeing 737-500 yang terkonfirmasi jatuh di sekitaran perairan Kepulauan Seribu. Nah, kalau Kapten Gema melihatnya sendiri, sebenarnya ini dari kronologisnya ini seperti apa yang sejauh ini dipantau oleh Kapten Gema? Oke, pertama-tama saya sapa dulu semua keluarga besar dari Sriwijaya Air. Saya Gema Guyardi turut berduka cita untuk semua korban dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat semuanya. Jadi saya akan berikan disclaimer terlebih dahulu ya. Apa yang akan kita bahas ini merupakan sebuah analisis awal yang akan kita gunakan data sekunder, di mana kita tahu memang pada akhirnya kesimpulan itu hanya akan dikeluarkan oleh NTSB ataupun KNKT, yang mereka memang membutuhkan waktu ya, karena mereka harus mengikuti certain procedures yang harus diikuti sesuai dengan Annex 13 dan CASR 830. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya air transport accident itu menguras emosi publik dan mereka berhak mendapat gambaran objektif. Pasti. Oleh karena itu dengan menggunakan data sekunder didukung dengan teknologi ADS-B, ya kita bisa mereka ulang secara objektif dan seakurat mungkin, menjadikan sebuah referensi awal ya, tapi tentunya tidak masuk dalam konklusi. Ya, jadi ini yang akan kita sharingkan dan juga untuk menghindari opini-opini publik yang tidak bertanggung jawab secara subjektif. Oleh karena itu sebelum mulai saya tentu tegaskan bahwa mungkin saat ini banyak yang beredar bahwa kejadian ini karena pesawat udah tua, mungkin ada yang lihat wah umurnya udah 26 tahun, 26 ya kan? tahun. Terus padahal saya juga sering terbangin pesawat yang 40 tahun, saya bawa keliling dunia juga oke-oke aja. Jadi ini ada misleading yang semoga dengan lihat TV One ini bisa kita stop. Terus kemudian ada yang bilang pilotnya kurang jam terbang, nggak qualified, kan selalu itu yang menjadi pembahasan ya. Terus karena ada COVID-19 maka maskapai yang mengirit biaya, nggak melakukan maintenance, tiket murah, cuaca jelek, dan ada yang bilang ditabrak alien segala macam. Ini sudah sesat, saya bilang tidak berdasar. Oleh karena itu mari kita sekarang bicara, dan kita bicara berdasarkan data yang ada dan tentunya melalui pelajaran terdahulu dari eksiden-eksiden yang sudah pernah ada. Nah, yang saya ingin sampaikan saat ini adalah di setiap eksiden apapun itu, eksiden itu bukan hanya karena satu faktor. Semua eksiden di aviation itu adalah mata rantai, seperti dalam situasi teori Swiss cheese model, di mana dari masalah yang kecil tidak ditangani, berkembang, akhirnya mencapai sebuah satu katastrofi eksiden. Saya hari ini juga aktif mengajar safety, saya sebagai FAA safety provider ya, training provider, dan saya sangat concern untuk bisa mengedukasi pada masyarakat bahwa Anda tidak bisa mengatakan, oh ini karena weathernya, oh ini karena pilotnya, oh ini karena airline-nya. Tidak, karena segala sesuatunya itu merupakan satu rangkaian mata rantai. Di dalam investigasi yang mungkin nanti akan dilakukan, ini sebagai mulai saya masukkan sebuah template atau sistematika berpikirnya, ada yang namanya PAVE, Pilot, Aircraft, Environment, sama External Pressures. Jadi saya yakin bahwa nanti yang namanya investigasi itu juga pasti akan melalui tahap ini. Yang dilihat pilotnya kah, apakah aircraft-nya, dan seterusnya. Dan kita bisa melihat dari jenis accident yang saat ini terjadi, ini sudah bisa dipastikan bahwa ini bukan accident control flight into terrain atau CFIT. Ya, kalau CFIT itu tabrak gunung, ya misalnya dia hilang di pegunungan. Ya, ini hilangnya kan jelas di perairan, berarti tidak ada yang kita katakan bahwa ini menabrak gunung atau nabrak alien dan seterusnya, itu jelas tidak. Tapi bisa kita kategorikan bahwa jenis daripada catastrophic accident ini adalah loss of aircraft control. Loss of aircraft control ini mulai dari general aviation, pesawat kecil sampai pesawat besar sekalipun sering terjadi, dan di Indonesia sudah ada contoh yang sangat sempurna, ada 3 kali kejadian. Yang pertama adalah Adam Air 574, loss of control karena sistem malfunction dan juga diduga adanya human error pada saat itu. Terus kemudian ada QZ 8501 Air Asia Indonesia yang juga loss of control ya, dan kemudian Anda bisa lihat hari kejadian yang seperti ini juga memiliki satu indikasi yang serupa. Dan ada Silk Air waktu itu di 737-300 tahun 1996 ya, kalau saya tidak salah tahunnya di Palembang, itu juga bagian daripada loss of control.
Dan kalau kita melihat benang merahnya, karakternya mirip-mirip, pesawat itu hilang kendali dan kemudian dia drop jauh, seperti 737 MAX itu juga bagian daripada loss of control. Nah, kategorinya kita sudah tahu, kita bisa simpulkan bahwa di tahap awal dengan data sekunder yang kita miliki, yang nanti akan kita share juga, ini merupakan kategori loss of aircraft control. Nah, kenapa bisa terjadi loss of aircraft control? Ini ada beberapa hal di mana berdasarkan teori aviation itu ada kurang lebih ada 7 hal yang perlu Anda ketahui. Loss of aircraft control, ya, itu adanya sistem control failure. Apakah hydrauliknya? Kalau di Boeing 737 ada manual reversion, all hydraulic fail, terus kemudian dia harus benar-benar terbangin dengan otot, ya. Terus kemudian ada structural failure, loss of power, jadi bodinya crack, lepas sayapnya, itu juga menyebabkan loss of control. Crew incapacitation, jadi mungkin juga kalau Anda lihat film Snake on the Plane, dua-duanya mungkin kesengat ular, jadi nggak ada yang terbangin pesawatnya, itu juga bisa terjadi. Terus kemudian flight management or control error, environmental factors, terus ada malicious interference, mungkin ada explosion. Ini yang kita tidak tahu, dan ini adalah ranahnya NTSB ataupun KNKT yang akan mereka ulang semuanya. Ya, di mana explosion itu ada dua, ada internal explosion, bisa jadi ada kargo atau bahan apapun, mungkin baterai, mungkin apa yang menyebabkan bisa terjadi explosion. Kalau external explosion, karena mungkin ada thunderstorm, kita lihat di cuaca pada saat terbang itu memang kondisinya banyak awan cumulonimbus. Bisa jadi disambar petir. Ya, ada orang yang berspekulasi, oh ini pasti disambar petir. Nanti akan dibuktikan dengan pengumpulan bodi daripada pesawat yang mungkin akan take 3 bulan, 5 bulan, setahun, kita nggak tahu. Oleh karena itu, kesimpulan itu kita tidak akan dapatkan hal ini, tapi kita mulai mengerucut bahwa ini bukan CVID, tapi ini merupakan bagian daripada loss of aircraft control. Ya. Dan kita perhatikan sekarang, yang terjadi di Sriwijaya SJ182 ini adalah kehilangan altitude yang begitu cepat. Seperti di YouTube Astronaci Internasional, saya sudah jelaskan begitu detail, bahwa setelah ketinggian 10.900, dengan posisi pesawat climbing 500 feet per menit. Pertanyaannya adalah kenapa dia climb begitu smooth 500 feet per menit? Karena kalau di 737-500 ya, Anda setelah dia melewati 10.000 kaki, flight management computernya dia akan menggunakan constraint speed, biasanya dia akan langsung rubah speednya lebih cepat mengikuti economical, biasanya akan ngikutin cost index dari pesawat. Kalau di bawah 10.000 kaki dia pakai 250 knot, mungkin vertical speednya yang bisa kita lihat di flight radar itu juga sekitar 2.000 feet per menit. Setelah melalui 10.000, dia otomatis mungkin akan kejar 0.75 atau 77 atau berapapun angkanya Mach itu ya. Itu nanti pesawatnya akan lebih landai. Dimulai dari situ. 500 feet per menit, itu dasarnya. Kenapa dia bisa ke sana? Yang tiba-tiba akhirnya dalam hitungan menit di 07.40, itu drop 4.500 feet per menit. Dan mungkin bisa menggunakan bahasa yang masyarakat paham begitu, Cap, dengan. Nah, artinya berarti ketika ketinggiannya juga setelah lebih dari 10.000 kaki itu sebenarnya udah ada batas untuk bisa dilihat sejauh apa gitu pesawatnya ya, Cap ya? Pesawatnya sebenarnya oke, di 10.900 tidak ada masalah. Di 07.40 UTC itu Anda plus 7 berarti adalah jam 14.40 ya. Berarti ya. Betul. Itu kondisinya adalah pesawat itu tidak dalam kondisi yang aneh-aneh, dia climbing biasa saja. Memang secara rute yang harusnya dia dari Arjuna itu belok ke 081. Kalau asumsinya menggunakan ABASA to Delta departure, standard instrument departure-nya, dia mestinya ke Nabil. Tetapi mungkin diduga di situ ada awan, sehingga ada road deviation. Nah, itu harus di cross check sama Airnav kan. Cap, ditahan di situ dulu. Ini banyak yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap dari Kapten Gema, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Cap ya. Pemirsa, Breaking News Steven masih akan segera kembali, tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Breaking News TV One, masih berbincang bersama dengan Kapten Gema. Kapten Gema, sebelum membicarakan tentang apa yang dialami pesawat di udara begitu ya, sebelumnya saya itu penasaran dengan traffic, Kapten Gema, karena dari jarak preparation satu pesawat dari penerbangan pertama ke penerbangan berikutnya begitu, ini sebenarnya idealnya berapa lama, dan apakah sejauh ini sebenarnya di Indonesia sudah cukup ideal untuk persiapan keberangkatan pesawat tersebut? Kalau yang namanya traffic separation itu sebenarnya Airnav tentunya sudah bagus sekali mengatur ya, tidak ada masalah, itu tidak berpengaruh. Dan kalau saya terbang di Amerika di Van Nuys Airport itu lebih gila lagi.
Di depan pesawat rolling saya sudah dikasih clear to land di situ. Jadi ya saya rasa nggak relevan kalau kita bicara urusan traffic separation karena memang ini juga bukan terjadinya runway incursion ataupun terjadi collision di udara, itu tidak ada hubungan ke sana. Sementara itu Kapten Gema, kalau Anda lihat dari data yang sekunder yang beredar di flight sendiri, kejanggalan apa sebenarnya dari penerbangan sendiri ketika berada di ketinggian Sriwijaya Air SJ 158 tersebut? 182, sorry. Ya, saya bisa share screen ya. Siap. Oke, kita akan lihat dari data yang kita bisa ambil. Ini adalah secondary data. Kita akan bicara dari sisi route terlebih dahulu. Ini adalah route yang perlu Anda lihat bahwa dengan asumsi bahwa pesawat ini terbang menggunakan ABA 1 Delta Departure, maka dari take ABA off... 1 departure ini apa? Boleh dijelaskan, Dokter? Oke, Cap. ini adalah standard instrument departure. Setiap pesawat terbang instrumen, dia akan mengikuti yang namanya rute yang sudah ditentukan. Dan ini adalah gambar daripada chart provided by Jeppesen yang Anda lihat. Jadi kalau misalnya pesawat itu take off, setelah 1000 kaki dia akan belok, terus kemudian dia akan menuju ke poin yang namanya Winar, dia akan menuju ke Ajuna, ya, ke Nabil dan seterusnya. Nah, pesawat ini sudah sampai ke Ajuna, itu yang jelas. Dilihat daripada track di flight radar sudah sampai situ, yang kemudian harusnya menurut RNAV yang sudah di-set di flight management computer, itu harusnya dia menuju ke Nabil. Bisa dia deviate kalau misalnya ada weather ya di antara 081 di situ ada weather tengah-tengah harus dia ke kanan, dan kenyataannya pesawat ini terus menuju ke utara. Yang saya sempat dengar dari berita justru Airnav tuh menanyakan kenapa dia ke utara. Nah, ini yang perlu dikonfirmasi ke Airnav, apakah mereka sudah memberikan clearance untuk deviate daripada weather. Ini yang datanya harus dikumpulkan. Dan semua keputusan itu dia memberikan informasi lengkap, selalu terus diupdate ya dari flight reader sendiri, Bu Kapten? Iya pasti, karena ADS-B itu mengikuti track. Nah, bedanya yang namanya ADS-B dengan flight data recorder dari black box itu adalah kalau di flight data recorder dia sangat real time. Sampai second per secondnya semua aktivitas flight control pesawat apapun itu ke-detect. Kalau flight radar kan dia mungkin ambil per 1 menit atau per 30 detik, saya nggak tahu codingnya bagaimana. Sehingga waktu Anda trace di 0740 itu secondnya nggak masuk di situ, sehingga Anda tidak bisa lihat benar-benar even microsecondnya nggak kelihatan apa aktivitasnya. Yang bisa kita lihat setelah Ajuna, ya mirip patternnya dengan itu, dia menuju ke utara dan tidak lama lagi dia sharp belok kanan dan terjadilah crash di 250 feet, yang itu data terakhir daripada data sekunder itu, ya. Nah, dari sana yang kita lihat apa yang menyebabkan dia tetap ke utara, mungkin dia udah request weather, karena weather jadi dia deviate. Nah, yang jelas ini adalah kokpit daripada 737-500. Kalau Anda bisa lihat di monitor ya, segala sesuatu yang diprogram itu akan diprogram oleh komputer yang saya lihat. Ini di dua ini ada komputer ya. Saya berikan gambar komputer. Nah, di kanan bawah ya ini Cap, ya? Kanan bawah itu namanya flight management computer. Sebelum terbang, pilot itu akan masukin rute dan kemudian profil kecepatannya berapa, ketinggian berapa di situ, dan dia akan diaktifkan melalui tombol ini yang saya gambar di atas. Ini namanya LNAV dan VNAV. Biasanya setelah 500 feet atau 1000 feet, si pilot flying-nya akan minta LNAV. Nanti pilotnya atau pilot yang tidak terbang akan pencet itu tombol LNAV, maka pesawat ini akan ngikutin rute tadi tuh, Wenar, Ajuna, Nabil, dan seterusnya. Sesuai dengan rute ya. Sesuai dengan rute yang udah diprogram. Terus kemudian ketinggiannya berapa, naiknya berapa, dia akan sebut VNAV. Jadi nanti dia akan ngikutin kecepatan berapa dan seterusnya. Lalu Anda lihat layar ini yang kita sebut dengan Electronic Horizontal Situation Indicator dan EIDI, yang saya lingkar ini adalah Attitude Director Indicator yang menggunakan elektronik ya, ACAS. Nah, di sini nanti akan ada tanda tambah atau yang kita sebut dengan Flight Director. Jadi pilot tadi hanya akan ngikutin tanda tambah tersebut karena dia akan sesuai apa yang diprogram ya. Setelah itu baru autopilot dihidupin. Nah, kalau autopilot sudah di on biasanya 1000 feet, pesawat ini akan terbang dengan sendirinya, dan ini canggih. Oleh karena itu semua kecepatan semua sudah diatur ya. Nah, lalu kita lihat dari profilnya. Yang jelas kita perhatikan saat ini adalah pesawat itu naik sampai 10.900 feet by pressure altitude, GPS altitude-nya terlihat 11.350. 11.350. Terus ya, track-nya dia heading-nya 023. Ini kan agak ke utara ya. Ini di ketinggian 10.900, yang seharusnya dia di 081. Mungkin ya, squawk itu adalah kode ya. Jadi untuk pesawat itu bisa kedetek di radar, sama si air traffic control itu akan dikasih specific code untuk dia bisa kelihatan di radar. Jadi bisa diikutin ya. Sejauh ini tetap following di sana. Dari perjalanan pesawat tersebut sesuai dengan squawk yang
Di program. Sesuai. Oke. Ya, sampai crash itu tidak ada masalah. Oke. distress call, mayday kayak gitu nggak ada dan nggak ada hijack. Oke. Kan kalau yang namanya hijack bisa aja kan hijackernya butuh waktu lah sampai gedor-gedor kokpit gitu kan ada hijack code. Biasanya pilotnya udah masukin, tapi ini nggak. Berarti kalau distress message sebelumnya itu nggak kelihatan di situ. Dan pesawatnya sampai 10.900, which is itu sebenarnya agak lebih cepat dari yang seharusnya, mungkin karena weather, itu kita nggak tahu. Itu nanti KNKT yang menyimpulkan kenapa dia lebih cepat naiknya mungkin request ya. Dari sini vertical speed-nya kalau Anda perhatikan 512, ini yang saya lingkarin. 512, ya ini berarti dia ada perubahan speed. Kalau Anda lihat sekarang Dari speed-nya kan 287 ya? ya harusnya kan misalnya 250 itu di bawah 10.000, terus dia naik di atas 250, dia melandai karena dia akan mengikuti VNAV dengan economic calculation-nya ya. Otomatis pesannya makin melandai. Sampai di sini nggak ada masalah. Ya. Sampai tiba-tiba di jam 07.40 juga, jadi 1 menitnya itu bercerita sekali. 1 menit di situ terbagi dari 60 detik, itu adalah 60 detik yang sangat berharga yang nanti harus dieksplor. Nah di sini tuh kelihatan bahwa pesawat sudah mulai ke kiri, tracknya di 6 derajat sekarang. Kalau tadi 23, sekarang 6 derajat. Terus kemudian vertical speed-nya mulai turun 4.544 feet per menit. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa ada begitu ya? apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Ya, karena 4.500 itu bukan satu hal yang kecil loh. Ini turunnya tuh benar-benar nujum dan udah no-kick. Seharusnya berapa, Dok? Kalau normal ya, kalau Normalnya. normal descent, misalnya pesawat dari cruising terus descent, itu biasanya kita mulai dari 1.000 feet, terus kemudian kita turunin bisa 2.500, dan itu pun harus slowly. Kalau ini rapid, ini benar-benar dia drop. Jauh yang sekali ya, memungkinkan ini, ya, ini yang kita sebut adanya dugaan loss of control yang kita tidak tahu disebabkan karena apa. Ya, nah ini masih belum apa-apa, tapi dia sudah miring nih ke kiri nih, ya. Nah yang kita perhatikan setelahnya, ini yang lebih mengerikan. Minus 27.392 dan headingnya ini deviate 30 derajat ke kiri. Jadi ini pesawat sebenarnya tracknya ke kiri. Waduh, Dan 339 ketinggiannya derajat. sekarang ketinggiannya adalah 8.950. Kalau Anda masukin ke Excel, sebenarnya ini kelihatan detailnya dia losing ini dari altitude tadi 10.000 ke sini. Ini hitungan mungkin 1 detik, 2 detik, I don't know. Tapi yang jelas pesawatnya dive dan muter ke kiri nih. Berarti Cap, dalam kondisi seperti itu pesawat sudah tidak bisa dikendalikan lagi ya dengan seperti itu ya? Ini kalau misalnya ya, ini asumsi ya, ini kan harus melalui tes. Kalau dia dive 27.000 feet per menit, terus Anda mencoba untuk melawan daripada down itu G atau gravity yang dihasilkannya itu bisa mecahin bodi pesawat. Itu yang kita ngeri. Oke. Jelas ya maksud Karena saya. sangat Jadi, besar sekali perbedaannya ya? G-nya besar sekali, sayapnya mungkin bisa udah lepas pada saat itu. Ya, untuk 737-500 kita nggak tahu, itu mesti Boeing yang jelasin limitasinya berapa. Tapi common sense-nya demikian. Dan pada saat di 27.000 feet per menit ini mungkin orang udah pingsan kali di dalam itu. Kita kan pelajarin ya dari accident sebelumnya dengan dive down kayak begitu, mungkin penumpangnya juga udah pass out, pingsan dan seterusnya di tengah-tengah itu. Dan artinya Cap, minute by minute-nya yang terjadi adalah yang dipertanyakan mengapa loss of control hingga turun minus 4.544 derajat tersebut ya? Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi ini data sekunder, udah bukan lagi kita bicara harus tunggu KNKT. Ini bukan masalah tunggu KNKT. Data sudah ada teknologi EDSB yang mana masyarakat sudah bisa akses. Justru keterbukaan data seperti ini membuat publik ini sebenarnya lebih kritis nanti ke depannya. Nah, ini harus diimbangi dengan informasi yang juga objektif, jangan ditutupin. Kalau kita makin tutupin, nanti publik makin spekulasi yang aneh-aneh. Malah ada yang bilang ini pengalian isu lah, politik lah. Aduh, ini udah terlalu jauh lah. Terlalu jauh. Ya kan? Jadi kita bisa bicara finalnya itu dia di minus 30.000 feet per menit. Ini paling mengerikan. Dan yang informasi ini akan ditemukan ketika black box sudah berhasil didapatkan. Apakah betul begitu? Betul. Dan Anda perhatikan ya, kalau Anda lihat tadi slide by slide itu time-nya masih 07.40. Kenapa? Karena even menitnya belum berubah. Berarti ada second. Ini kejadian sudah second dan flight radar itu tidak ada data yang memberikan informasi kita second by second, itu tidak ada. Itu yang adanya nanti di flight data recorder. Merinding saya mendengarnya ini, Dok. Paham ya? Ini Cap. Nah, kalau turun 30.000 feet per menit itu masuk akal. Silk Air pasti juga kayak begini dulu. Tapi ini ada yang menarik. Sebelum dia crash, dia itu belok ke kanan pesawatnya. Jadi kalau Anda lihat tracknya dari 338 derajat, dia belok ke kanan 11 derajat. Vertical speed-nya positif 22.900. Ini pesawat saya
duga ya, kalau misalnya dia dari minus 27.000 langsung menghadap ke atas itu almost impossible. Kemungkinan besar nih pesawat udah terbelah jadi dua. Karena data ini kan kita lihat cockpitnya itu mungkin menghadap ke atas, bodinya nggak tahu udah di mana. Karena impossible untuk saya bisa gambarin dari minus 30.000 atau 20.000 terus kemudian jadi plus 22.000. Dan itu waktu itu ground speednya udah sisa 115 knot ya. Ketika true air speednya 284. Ini kan udah nggak karu-karuan nih datanya ya. Kita nggak bisa simulasiin, harus bener-bener pakai FDR. Dan endingnya kita tahu pesawat itu finally crash di 250 feet ya, hilang datanya. Which is kalau data hilang ya berarti sudah ada impact gitu. Dan di jam tersebut setiap menit by minutnya sebenarnya terbaca semua di flight reader ya, artinya second by second. Ya. Udah bukan menit, karena kita bisa lihat di flight radar aja menitnya nggak even ganti, 0740 terus ini. Oke. Ya. Dan $1 million question ya, itu yang pasti nanti akan menjadi fokus daripada semuanya. What really happened di minus 4.000 feet per minute-nya, itu yang akan menjadi pertanyaan. Dan kenapa dia bisa sampai lost control seperti itu? Ada explosion kayak, mungkin ada structural damage, major fracture, hancur pesawatnya di atas karena ada ledakan, disambar petir. Ini semua nanti akan bisa kita ketahui melalui FDR maupun CVR. Oke, baik. Bicara soal loss of control yang tadi Kapten Gema sampaikan, seperti mungkin aircraft control, bodi lepas, manajemen error dan lain-lain. Sebenarnya dari semua pesawat sendiri kan sudah ada persiapan untuk mengantisipasi loss of control tersebut ya, Cap ya? Atau seperti apa, Cap? Loss of control itu lebih ke human ya. Jadi setiap pilot itu di training untuk menghadapi yang namanya upset situation. Makanya pilot airline itu ada training yang namanya upset recovery. Saya pun melakukan training itu sebagai flight instructor. Saya bahkan spin training saya lakukan, terus stall itu pasti kita lakukan. Pilot-pilot jet yang kita pilot in command di jet airplane, setiap 6 bulan itu udah pasti ada ujian. Jadi jangan pernah bilang pilotnya nggak qualified. Ya. Kita tahu bagaimana untuk bisa mengantisipasi ketika kondisi di udara begitu seperti yang disampaikan, ketika akan mencoba membalikan bisa merusak dari bodi si pesawatnya itu, Cap? Iya, makanya jenis daripada loss of control ini banyak. Kalau Anda kejadian kayak Suli misalnya, lagi terbang enak-enak ada bird strike, dua-dua mesin mati, dan dia akhirnya decide untuk landing di air. Itu kan benar-benar daripada decision atau intuisi si Captain Suli itu sendiri, ya. Dan setiap kejadian itu berbeda, kayak 737 MAX. Tidak pernah ada dalam sejarah bahwa pilot itu di training MCAS-nya rusak misalnya. Tidak ada template of life-nya. Nah, tetapi semua pilot berdasarkan referensi flight crew training manual daripada Boeing 737, itu semuanya sudah di training, kayak misalnya uncommanded yaw control. Misalnya ada rusak yaw-nya atau radarnya ngejam, bagaimana dia bisa handle, itu semua sudah di training. Nah, what exactly happen kalau seandainya terjadi explosion dan radarnya aja hilang, gimana mau ngontrol? Ini yang kita sama sekali nggak tahu. Gitu. Itu yang harus dicari tahu sejauh ini ya. Baik, Kapten Gema, terima kasih atas waktunya. Kita berbincang lagi lain kali ya, karena ini sangat bermanfaat sekali yang disampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih.